Omat bobotoh, Persib Bandung jangan dihujat jika seandainya kalah di ACL 2, entah itu karena memakai pemain lapis kedua atau juga memakai pemain lapis pertama. Dan pada akhirnya Persib Bandung gagal ke 16 besar. Karena sejatinya begitu sulit bagi Persib Bandung untuk bisa konsisten permainannya dengan jadwal yang begitu padat. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Coach Bojan Hodak berstatement dengan sangat-sangat begitu tegas. Gede kawani, tesieun nyenggol siapapun karena memang inilah kenyataannya. Tapi sebelum itu saya ingin bahas dulu agak sedikit ya bisa ditoleran lah kalau seandainya yang mencaci, yang menghujat itu bukan supporter Persib Bandung. Karena mungkin mereka bukan bagian dari internal keluarga Persib Bandung. Jadi tidak tahu persoalan yang sesungguhnya. Tapi agak sedikit aneh bobotoh kalau seandainya cacian itu, hinaan itu muncul dari bobotoh itu sendiri yang pada sejatinya bobotoh adalah bagian dari keluarga Persib, dari badannya Persib Bandung. Lah tuh main siga kieu mah mana mungkin bisa berprestasi di Asia. Lah tuh make pemain lapis kedua mah bisa menang kumaha di Asia. Karena sejatinya Persib Bandung saat ini sedang begitu kesulitan tentang masalah jadwal yang begitu padat. Dan kabarnya juga sekarang manajemen Persib Bandung udah melayangkan surat resmi ke PT LIB untuk menunda pertandingan di Liga antara Persib Bandung melawan Bali. Walaupun ini banyak sekali desas-desus, katanya si Bali juga tidak sepakat ya kalau seandainya ditunda laga ini. Ya karena banyak hal saya yakin Bali juga sangat ingin memanfaatkan keadaan ini dimana Persib Bandung bisa saja dalam keadaan kelelahan. Jadi mereka bisa mengamankan posisi pertama. Karena sekarang kan Persib dan Bali juga sedang berusaha untuk mengamankan posisi puncak. Walaupun memang masih sangat jauh untuk berbicara tentang siapa yang akan menjadi juara, tapi seenggaknya langkah pertama lebih maju dibandingkan dengan pesaing kita itu bisa memuluskan kita ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Bahkan kabarnya juga Bali United udah mengungkapkan lewat Coach Teko nggak setuju persoalan dengan ini. Bahkan sebelumnya juga kan udah tahu ada akun dari Bali United yang katanya si akun resmi di X ya atau Twitter yang dulu itu nyenggol-nyenggol dikit yang saya yakin bobotoh juga udah tahu lah ya. Nah, sebelum itu juga bobotoh salam dunia, Coach Bojan Hodak juga udah berstatement dia ngasih tahu atau ngejawab tentang orang-orang yang katanya mungkin orang-orang tidak tahu bagaimana kualitas pemain muda dengan liga itu sangat jauh. Jadi intinya ada beberapa bobotoh yang menyatakan kenapa Coach Bojan Hodak anti pemain muda katanya. Kata Coach Bojan Hodak ini levelnya berbeda. Mungkin pemain kayak Azikri, Faris, Ferdiansa, dia begitu bintang di U20. Tapi kalau untuk di Liga, kita lihat aja, mereka tidak mendapatkan menit bermain karena memang kualitasnya belum nyampe ke situ. Mungkin hanya Ferdiansa aja yang udah sering diberikan menit bermain, kata Coach Bojan. Sementara Kakang Janobi Darwis udah bisa dibilang lebih rutin lah dibandingkan mereka. Sementara Azikri pun untuk saat ini masih sangat kurang. Dan kata Coach Bojan Hodak tentang persoalan ini, yang dimana Persib Bandung juga akan kehilangan sementara ini 3 pemain mudanya yang dipanggil oleh Coach Sinteyong untuk Timnas Indonesia persiapan AFF, otomatis Persib akan kehilangan pemain muda. Apalagi kalau seandainya regulasinya ini tidak dicabut ya, yang U22. Dan kata Coach Bojan Hodak, katanya kemungkinan kami akan menyeleksi atau mengangkat atau mengambil 2 atau 3 pemain dari Diklat Persib lah, dari Persib yang mudanya yang akan dilihat nanti. Kalau ada yang berkualitas, kemungkinan akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh 3 pemain yang udah terbiasa bermain atau mendapatkan menit bermain di Persib Bandung yang sekarang dipanggil oleh Timnas Indonesia. Nah, sekarang masuk ke permasalahan Coach Bojan Hodak. Coach Bojan Hodak juga banyak sekali berkomentar tentang masalah jadwal ini yang dimana kita sangat tahu begitu cukup panas antara Persib Bandung dan PT LIB semenjak dimulainya ACL 2 ini karena PT LIB dianggap sangat tidak terlalu mendukung kepada Persib Bandung. Berbeda dengan tim-tim lain seperti Pot FC aja kemarin sebelum melawan Persib Bandung itu liburnya sampai 7 hari di liganya. Persiapan untuk
di ACL 2. Karena saya yakin Bobotoh, saya yakin walaupun tidak 100% ya, karena kesempurnaan itu mutlak hanya milik Allah. Persib Bandung bisa loh seandainya memiliki waktu yang pas, pemain yang recovery-nya juga cukup untuk bisa berprestasi di ACL 2. Karena ternyata lawan-lawannya juga tidak terlalu bagus-bagus amat, bisa dibilang sepadan dengan Persib Bandung, khusus untuk klub Persib ini ya. Dan kalau seandainya Persib memang memiliki recovery yang agak sedikit lama, tidak terlalu padat bentrok dengan liga, kemungkinan Persib bisa lolos ke 16 besar. Walaupun tidak ada jaminan juga, karena sok aya we dengannya nu nyeletuk makeun we cenah bae waktu naon undur cik bakal juara moal, bakal lolos ke 16 besar moal. Ini bukan masalah lolos atau enggaknya Persib Bandung ke 16 besar, tapi ini adalah bentuk dari ikhtiar PT LIB dan juga Persib Bandung seharusnya agar kita bisa berprestasi di ACL 2. Dan Coach Bojan Hodak ada salah satu statement yang cukup bagi saya jelek banget, di mana Coach Bojan Hodak kalau seandainya mereka tidak peduli kepada kita, ya mereka itu dalam tanda kurung PT LIB ya yang mengurus liga, ya buat apa kita repot-repot peduli juga kepada mereka. Karena kita tahu kan dari pihak PT LIB, dari PSSI sangat ingin tim-tim yang mewakili Indonesia di Asia itu bisa berprestasi, bisa berbicara banyak. Karena dengan seperti itu, maka ranking liga kita itu bisa naik, dan dengan ranking liga kita bisa naik, nanti kita bisa punya jatah banyak di Asia, dan juga pengundian untuk setiap potnya bisa lebih unggul juga. Tapi mereka tuh kayak nuntut tapi tidak didukung seperti itu untuk sementara ini. Mungkin karena ya sekarang dalam kondisi yang kita harus akui mungkin baru juga lah ya, PSSI dan PT LIB sekarang udah sedang menuju diperbaiki, dibenahi. Jadi mungkin ini bagian dari pembenahan mereka yang tentu harus dibenahi lagi ke depannya. Karena sejatinya Persib Bandung juga sudah bilang, sudah berstatement dari Coach Bojan Hodak atau juga dari pihak manajemen, sebenarnya Persib tidak ingin main-main di Piala Asia atau di ACL 2 ini, enggak. Kita juga pengen serius. Tapi kalau seandainya keadaannya seperti ini, bisa merusak mental pemain, bisa merusak kesehatan pemain, bisa merusak juga ritme permainan, banyak yang cedera dari Persib Bandung nantinya, yang pada akhirnya kalau seperti itu ya mau tidak mau Persib harus bisa merotasi banyak pemain. Dan salah satu keputusannya adalah merotasi banyak di ACL. Bukan berarti Persib mentalnya jelek, bukan berarti Persib Bandung kumeok sama meh dipacok, tapi ini demi kebaikan semua. Karena toh kalau seandainya, anggap nih, kalau seandainya Persib gagal melaju ke ACL 2, lalu kita fokus di Liga dan kembali juara, back to back juara, toh Persib akan kembali bermain di ACL 2 untuk musim depan gitu kan. Mudah-mudahan nggak ACL 2, tapi di ACL yang sesungguhnya gitu kan, yang is number one-nya. Ya bisa saja Persib di situ nanti lebih baik, persiapannya lebih matang, dan persiapannya ini bukan hanya dimiliki oleh Persib Bandung, tapi juga dimiliki dan diberikan oleh PT LIB dan juga PSSI. Dengan seperti itu akan lebih relevan untuk Persib Bandung bisa berprestasi di Asia. Karena kalau saat ini kita harus akui ini baru pertama kali, mudah-mudahan jadi pengalaman, dan yang paling utama Persib harus bisa berprestasi lagi di Liga. Dengan berprestasi di Liga, maka Persib Bandung bisa main lagi di ACL 2, dan jika bermain lagi di ACL nantinya, kita siapkan lebih bagus lagi, dan mudah-mudahan ACL juara, Liga OG juara deui. Kan itu lebih hebat, lebih bagus, lebih enakan. Seperti itu dululah Bobotoh untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.